Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kembali lagi di channel Fadlan Hilal Farm. Kali ini saya akan menuju ke lokasi untuk akan menerima materi perbekalan tentang budidaya durian, terkhusus untuk nutrisi tanaman durian itu. Jadi bersama dengan teman-teman seluruh petani durian Lura ya, kami akan bergabung nanti di kawasan objek wisata yang ada di Kabupaten Luwu. Jadi teman-teman dari seluruh petani durian Lura ya akan hadir di sana, dan ikuti terus video saya kawan-kawan. Nanti saya akan membuat video tentang materi-materi atau inti-inti daripada materi tentang nutrisi tanaman ini, karena kita langsung belajar dengan ahlinya, dan beliau masih sempat hadir meluangkan waktunya berbagi ilmu bersama kami para petani pemula durian yang ada di kawasan Lura ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai petani-petani durian premium yang nantinya akan meningkatkan taraf ekonomi untuk teman-teman petani yang ada di Lura ya. Jadi seperti itu kawan-kawan, ikuti terus video saya. Nanti mudah-mudahan bisa saya ambil gambarnya dan saya ambil videonya tentang inti-inti daripada materi yang akan disampaikan pada seminar kali ini. Dan untuk selanjutnya saya berangkat dari rumah. Jarak daripada domisil saya, wilayah domisil saya dengan lokasi yang akan dijadikan tempat seminar pada kesempatan kali ini kurang lebih 40 km ya. Jadi 1 jam sebelum seminar dimulai saya berangkat dari lokasi domisili saya ya. Jadi seperti itu kawan-kawan, ikut terus video saya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama Bapak ahli nutrisi. Sini Pak, saya fotoin Bapak ke sana. Ya. Iya. Apa Pak? Kalau dia dapat anak pH-nya berapa kilo dikasih? Iya, biasa 2,5. Karena saya ada dapat anak pakai 2 kilo aja gitu. Tapi rutin Bapak setahun sekali. Oh, setahun sekali. Ingat, tolong itu setahun sekali. Awal musim hujan. Bela Rusia. Bukan Rusia. Ada lagi. Uzbekistan. Yang MOP kita MOP ini tunggal ya. Iya. Ini di dunianya ini. Nah, masing-masing pencirinya beda nih. Tapi K2O-nya 60%. Selesai. 60%. Iya, tapi iya, ada kasih turun masih saja. beda warna. Nggak apa-apa beda warna kalau KCL Pak. MOP Iya, kita kasih turun mobil. Yang penting negaranya yang tadi disebutkan. Kanada. Kalau Kanada Kasih dia turun, kita kasih turun mobil. Mineral. Turun. Dia kayak ada merah, ada putih dan sebagainya. Makanya harus dikenalin. Iya itu. Nah kalau Kalau Jerman katanya punya kita dia ada kita pink. bilang yang anu. Ya, ada- Halus pink. Ya, Ya, tidak ada warna birunya, Ya nggak ada lah. Di Rusia dia kayak batu bata. Ya. Yang Uzbekistan juga agak sama dengan kayak Rusia. Makanya harus tahu Jordania ada yang putih Pak. KCL itu ada yang putih Pak. Kan? Ya. Makanya Bapak kenalin aja karena itu tunggal Pak. Tapi kalau MP kan taknya kita di Rusia kan selesai. Bawah hijau. Nggak akan dirubah. Karena masuk lagi tuh yang juga Tiara. Ya, Ya. itu produksinya juga meroknya apa? Nah, Bukan tuh?
Yara itu 26 tahun kami tinggal. Ya Ramila. Kemudian tahun 2016 mereka memisahkan diri. Dari mana sendiri? Kami sendiri. Dari Wajo. Yara. Kalau Bapak mau separakan, sama yang kami. Pak Hadi, Pak Jihadi. Kualitasnya April. Cuma dia mau ikut di Tapi kalau balik lain, granular Pak. Bagus kalau tambah rame bagus. Itu dia aja. Silahkan. Begitu yang pemula jadi. Ambil modal nggak tadi. Boleh. Tidak punya kartu boroni, dia punya di Turbo. Boleh pilih silakan. Seperti ini kawan-kawan, saya sudah di lokasi seminar. Nah ini sementara masih privat untuk makan siang dan nanti kita akan lanjut. Terima kasih ya dulu Pak ya sambil Lanjut menunggu untuk, teman-teman lain yang masih dalam materi seminar perjalanan. tentang nutrisi durian ya oleh Bapak Catur Dian Mirsada. Ini beliau sudah hadir dan sempat bincang-bincang lepas tadi bersama teman-teman petani durian dan ini seperti ini. Ini seperti ini. Ini masih kosong ya. Untuk kawasannya Waitindo. Oke, pematerinya sudah mantap. Ini teman-teman, ada yang dari Wajo, ada yang dari Halo Pak, Andi Pak, PT Merauke, mantap, NPK Mutiara. mantap NPK Mutiara, mantap. Endorse juga bisa Pak, endorse. Halo, Ya, terima kasih. Saya Andi Masnawi dari NPK Mutiara. Salam kenal buat semua petani durian di Sulawesi dan seluruh Indonesia. ya, oke. Kasih penuh yang di depan ini. Yang mau belajar ke depan. Ya. Ini tuh televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari komunitas petani durian Luraya yang telah menyempatkan waktu dan kesempatan untuk hadir hari ini. Terima kasih Pak. Kami dari tim MTJ. Kami dari tim MTJ atau PT Merauke Tetap Jaya. Baik Baik, terima kasih Pandi. Kami dari tim Merauke Tetap Jaya yang bergerak di bidang nutrisi tanaman atau pupuk tanaman atau makanan tanaman sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman komunitas petani Luraya untuk durian, juga teman-teman dari luar daerah Luwu, ada yang dari Nrekang, ada apa yang dari luar daerah. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Saya Muhammad Alifuddin dan Pak Andi Masnawi selaku petugas untuk Merauke bagi wilayah Sulawesi Selatan. Ada Pak Agus Garisman, tim MTJ juga kami untuk wilayah Jawa Barat. Berbagai keluh kesah petani durian di lapangan, insya Allah hari ini terjawab Andi ya. Ya, terima kasih juga kepada Pak Andi, Pak Catur yang bersedia hadir meluangkan waktu setelah kita kemarin mau bikin acara di Makassar gagal, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bersua di sini Pak. Semoga ini merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan durian di Luraya yang selama ini menjadi PR besar. Berjuta-juta pohon tertanam di Luraya tapi hasilnya belum bisa dilihat. Bagaimana, betul atau tidak? Ya, semoga hari ini kita betul-betul bisa mengikuti pelatihan, jadi bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih.
Monggo dilanjut. Misalnya di kebunnya durian bapak-bapak dan ibu sekalian, bisa langsung bertanya kepada beberapa tim kami. Ada Pak Andi Mastawi, ada Pak Catur Dian Mirzada, dan Pak Garis. Oke Pak, langsung saja. Oke. Baik, kita mulai Pak ya. Pak Ali, mohon bantu saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Direktur Wisata Waitido. Terima kasih kepada Pak Andri atas supportnya. Kepada teman-teman komunitas Durian Luwu Raya, kepada teman-teman yang berkecimpung durian baik dari Nrekang ataupun dari kabupaten lain, sekali lagi terima kasih. Kita bisa bersilaturahmi sore ini. Saya kalau boleh jujur, saya kasih judul berbagi informasi. Saya tidak berani kasih judul pelatihan, Pak, karena saya tahu yang hadir di sini itu semuanya sudah master, Pak. Saya yakin teman-teman semua untuk berdurian semuanya sudah jago. Tapi baik, saya akan fokus berbagi informasi bagaimana itu pemupukan, khususnya pada tanaman durian. Nah, pada siang hari ini momentum yang sangat langka karena kami dari PT Merauke Tetap Jaya, saya tinggal di Makassar, Pak. Saya bisa setiap saat atur jadwal berkunjung ke sini. Tetapi pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Pak Catur Dian Mirzada. Yang selama ini teman-teman mungkin sudah banyak lihat Pak Catur di mana, Pak? YouTube. Di medsos, di YouTube, ya, di TikTok. Kenyataannya lebih gagah dari YouTube, Pak, ya? Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, dari tim PT Merauke Tetap Jaya hadir di sini Pak Agus Garisman. Pak Agus ini Product Development Manager PT Merauke. Jadi terima kasih Pak Catur. Pak Agus, satu lagi. Ini yang paling gagah, berdiri. Pak Trisno berdiri, Pak, menghadap ke sana. Ini masih bujangan, Pak. Masih tong-tong, Pak. Oke, beliau banyak menangani digital. Jadi kalau udah urusan media sosial dengan Pak Trisno, jadi jangan heran nanti kalau Pak Trisno banyak foto-foto. Ya, oke. Satu lagi, saya Andi Mastawi, saya tinggal di Makassar dan ini Gubernur Sulawesi Selatan, Pak. Pak Ali, berdiri Pak Ali. Nah, saya awal pertama kali ketemu Pak Ali dengan Pak Andri, saya agak kaget. Ini kok kayak adik kakak? Mana Pak Andri? Halo Pak Andri. Oh, jadi saya bilang ini saudara ketemu di mana ini? Waktu pertama kali ketemu, kok ada rambutnya kok mirip, Pak? Ya, nah, mudah. Nama saya Catur Dian Mirzada. Saya sudah bekerja kurang lebih baru, Pak, 25 tahun, Pak. Saya tidak setia pada perusahaan ini dan memang mengkhususkan diri belajar tentang hara tanaman. Jadi bapak-bapak tentang hara-hara ya silakan. Untuk obat-obatan mungkin Garis yang lebih banyak pengalaman karena dia baru 10 tahun kerja di Merauke, tapi dia dari perusahaan pestisida. Dia lebih banyak tahu tentang pestisida. Saya juga belajar dari dia. Oke. Tadi Pak Andi sudah membawa kita ya bahan yang susah, Pak. Kenapa? Karena kimia, kan? Dulu saya kalau ikut kimia waktu SMA pun, waktu kuliah pun saya dapat C, Pak. Betul, karena susah. Tapi mau kamu Bapak harus tahu yang disebutkan Pak Andi tadi, kurang lebih 2 sara, kalau saya bilang 3 sara. Itu harus dipelajari memang, karena sehari-hari adalah itu. Ya, karena UIN dan NPK, karena cuma dijelaskan perusahaan NPK. Tapi ada yang lain yang harus dipenuhi. Hukum lingkungan juga bagus Bapak ketahui. Bapak kesentuh saja dengan satu unsur naik semua. Nah, untuk memulai tentang durian, memang 8 tahun yang lalu bersama dengan Durian Scholar saya dampingi. Saya juga baru belajar 8 tahun bersama durian dan baru membuka. Ya, Pak Hendra adalah jubah dengan waktu pelatihan kami di Tasikmalaya. Bapak sudah mengikuti di YouTube dan sebagainya.
waktu YouTube waktu COVID nggak bisa keluar, jadi makanya saya bikin YouTube karena nggak bisa keluar untuk kerja. Yang perlu tentang durian kita akan diskusi lebih dalam, Pak. Tapi saya harus tahu level Bapak itu sampai di mana, pengetahuan Bapak sampai di mana. Nah, kalau boleh, masalah apa yang Bapak ingin bahas? Mumpung saya ada di sini, Bapak nggak perlu Pak Jati, ada WA saya, ada di DM Messenger. Sekarang sudah jumpa, silakan. Apa yang Bapak perlu tahu tentang durian? Kalau saya ceritakan banyak, Pak. Masalah Bapak di sini dengan Pulau Jawa, dengan Pulau Sumatera, dengan Thailand, dengan Malaysia sudah pasti beda. Karena jenis yang Bapak tanam kan ikut-ikutan juga. Tipe buah Thailand, cara orang makan buah Thailand beda dengan kita dengan Malaysia. Buah jatuhan yang kita mau. Buah petikan, kita kalau makan buah petikan pasti ngamuk. Tapi kalau di Thailand mereka mau petikan karena bisa mengirim lebih lama. Nanti kalau Bapak tanam musangking dulu kita dengan bawor, karena 3 varietas ini adalah bibit yang paling laku di Indonesia. Nggak usah bahas lagi, Pak. Bapak cuma 3 ini aja tadi saya bicara sama Bang Enda. Apa yang mau ditanam yang perlu untuk bagian untuk mempunyai nilai jual? Sekarang kita bicara cuma duri hitam, musangking, dan bawor. Ya, ada tanam super tembaga silakan. Mau nanam cuma silakan. Kali itu varietas lokal Indonesia dan Bangka yang punya nilai jual sampai 600.000 sekilo. Di mana-mana yang namanya supply dengan demand menentukan harga, Pak. Hukum ekonomi kan? Ya kalau perang sedikit ya jual mahal dia. Tapi nggak usah khawatir, bisnis durian akan tetap lebih bagus di masa depan. Jadi hilangkan keraguan Bapak untuk menanam durian. Karena sekarang ilmu sudah terbuka, media sosial juga sudah bercerita banyak tentang durian. Bapak suka yang mana ikuti saja. Aliran pun banyak. Kita tinggal sesuaikan saja. Nah kalau kami Bapak tanyakan kepada saya aliran anorganik. Karena saya adalah pedagang pupuk lirik. Tapi saya tidak menolak kita harus berdamai dengan organik. Wajib, Pak. Berdamai dengan biostimulan, berdamai dengan hayati, semua kita pakai supaya seimbang. Karena itu yang kita perlukan. Oke. Oleh sebab itu coba kita cari akar masalah Bapak yang harus kita pecahkan. Siapakah yang ingin bertanya? Silakan, Bapak. Silakan kedua. Mana lagi 1, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup dulu. Saya senang kalau banyak pertanyaan. Silakan Pak, nama dan punya kebun di mana, sekarang umur berapa, ya? Paling tidak informasi itu yang kita perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umar Dote, asal Utara. Kalau cerita dia, saya baru mau tanam. Cuman kalau dibilang pekerjaan saya tahu. Dari pemaparannya tadi itu yang sempat saya terjadi dengan usaha ini dalam pertanyaan. Ini pertama sentra 8, Pak. Bisa dirangkumkan ketiga aja, Pak. Boleh, boleh. Enggak mau 7, Pak. Enggak, maksudnya 3 aja yang terpenting yang Bapak boleh rangkumkan. Begitu. Satu, durian itu dia akan tumbuh baik, minimal MDPL berapa dan maksimal berapa. Satu. Kedua, apakah pemakaian pupuk kimia sintetik itu tidak mempengaruhi sifat biologis tanaman sendiri? Karena setahu kami bahwa bicara tanaman dengan mikroorganisme itu tidak bisa dipisahkan. Karena di akar tanaman itu untuk melindungi tanaman maka tumbuh kembang namanya mikroorganisme. Lalu pertanyaannya adalah ketika pemakaian kimia sintetik berkepanjangan, apakah tidak mempengaruhi tumbuh kembang mikroorganisme yang membantu tanaman sendiri?
Oke. Kedua, selanjutnya ketika pemberian pupuk tadi yang mikro yang disuplai katanya ada micin-micinnya gitu. Ya. Mana lebih maksimal penyerapannya terhadap tanaman itu sendiri ketika disuplai di daun atau dia disemprotkan di tanah aja. Dan kira-kira penyerapan berapa persen oleh daun itu sendiri ketika nutrisi dikasih oleh daun dan berapa persen ketika oleh tanaman sendiri. Oke. Sabar Ya yang lain ya. 6 penanya ya, ingat ya. Kita jawab dulu 3 ini. Pertama adalah dengan tanaman durian cocok ditanam di ketinggian berapa? Durian itu memang ditakdirkan adalah tanaman tropis. Dia nggak mungkin tumbuh di Amerika, Pak. Dia nggak mungkin tumbuh di Taiwan. Taiwan sebelah selatan juga ada sekarang, boleh. Tapi di Cina di bagian utara Khatulistiwa yang tinggi subtropis itu nggak boleh. Pertama adalah di tanaman tropis. Ketinggian berapa? Hati-hati Pak. Bapak kalau di Oslo disebut dengan pinggiran laut, itu sudah subtropis. Dingin dia. Makanya durian sebaiknya karena tanaman tropis, dia tanaman dataran rendah. Gimana dataran rendah itu? Kita lihat aja. Di mana ada tanaman kelapa tumbuh buah, tanaman kelapa bisa tumbuh di situlah middle-nya, ketinggian tempatnya. Tetapi apakah durian tidak bisa bertumbuh dan berbuah di 900 dan 1000? Bisa. Saya pernah makan yang di Bandung yang 900 Soreang. Pak Hendra pasti tahu. Itu ketinggiannya 900 meter. Duri hitam enak, sama. Kepatakanlah masalah itu. Di Aceh kita tanam durian tinggi 900-an juga oke. Banyak durian juga. Nah terakhir kita dapat dari teman kita Antoni Pari yang tanam di Niagara Hotel. Itu ketinggiannya 1028. Enak juga. Itu saking pula itu. Berarti apakah tidak bisa ditanam tanaman 1000? Oke. Silakan. Nah, boleh apa boleh? Boleh Pak. Berarti boleh. Cuman masalahnya kita harus hadapi begini Pak. Kita hadapi dengan bijaksana. Tanaman durian adalah tanaman dataran rendah. Tapi dataran tinggi juga bisa berbuah. Di dataran tinggi masalahnya adalah umurnya lebih panjang untuk kita memanen. Dia bisa sebulan 2 bulan lebih lama daripada dataran rendah. Intinya durian butuh matahari lebih banyak dan panas lebih banyak. Di 1000 kalau banyak kabut lebih teduh dia juga tidak akan bagus. Jelas Pak? Jadi bebas. Bapak punya ketinggian tanah berapa sekarang? Ya, sebut. Cukup, tanam, selesai. Hebat. Rawat dengan baik. Selesai, jual sama Pak Hendra. Oke. Yang kedua adalah pertanyaan tentang Ani. Apakah pupuk anorganik tidak berpengaruh terhadap tanah? Kalau tidak bijaksana, Pak, juga pasti akan membunuh biologis tanah. Oleh sebab itu, kita kan kasih dosis juga rasional, Pak. Jadi bijaksanalah menyeimbangkan penggunaan organik, anorganik dengan hayati dan biostimulan dari pandinan. Kalau Bapak pakainya juga dosisnya banyak, ya mati juga itu, Pak. Tapi kalau kita bijaksana, ini seimbang, Pak. Jadi kita harus bersahabat dengan semua itu. Bapak bilang dolomit. Dolomit adalah benda yang baik atau jahat? Baik. Karena dolomit adalah magnesium, kalsium, karbonat. Kimia juga di batuan. Kalau Bapak kasih banyak-banyak juga cacingnya pergi, Pak.
atau mikroba juga mati. Jadi kita bijaksana saja. Nanti saya ajarkan cara matematika di durian supaya Bapak saya tinggalkan bekal. Pak Hendra pasti sudah pasti, ya sudah di luar kepala. Terpaksa saya buatkan itu supaya jangan banyak 100 pertanyaan, 1000 pertanyaan sama. Pak, anak saya umur 2 tahun, bagaimana punya? Pak, umur 4 tahun, kok anak saya umur 9 tahun? Setengah mati jawabnya, Pak. Rekomendasi ada, tapi Bapak saya kasihkan di nempel di otak, sudah selamanya Bapak tinggal ikuti. Aman lah itu. Terpaksa kita keluarkan yang namanya matematika di dunia. Oke, nanti ingatkan saya untuk ajarkan Bapak itu dengan luas lingkaran kanopi. Bapak mau berdebat, silakan sama saya. Boleh. Oke, yang ketiga adalah oke, tahu saya. Tanaman memang ditakdirkan adalah memakan unsur hara dari akar dan dari daun. Kenapa dari daun, Pak? Karena dia punya mulut daun, stomata. Tapi stomata itu dia akan tertutup bila matahari atau suhu tinggi. Makanya kita perlu hara kalium dengan kalsium di situ. Satu lagi dengan klor sebenarnya. Makanya klor juga boleh, tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak juga nggak enak gitu. Bukan tutup stomata. Jadi Bapak kalau musim kemarau, banyakinlah kalium, kalsium dengan klor sedikit ya, karena musim mikro. Jadi maksudnya stomatanya itu cerdas. Matahari banyak, panas, kamu tutup lah. Tapi kalau kaliumnya kurang, kalsiumnya kurang, klornya kurang, panas dia terbuka, Pak. Bodoh induknya stomatanya. Akibatnya tanaman mudah untuk layu. Oke? Nah, unsur hara tadi NPKCMG, NPKCAMGS, ya, yang 6 tadi, itu diaplikasikan di tanah dengan di daun boleh. Tapi untuk unsur mikro, kita lebih bagus adalah difoliarkan, Pak, disemprot daun. Kenapa? Karena kerja dari unsur mikro kecil sekali gerakannya, Pak. Kan dosisnya kecil ya. Makanya bagusnya adalah semprotkan di daun supaya kendala di tanah tidak menjadi masalah. Kadang-kadang unsur mikro itu namanya di leher akar dia kan nggak bisa naik. Makanya bagusnya adalah difoliarkan semprot untuk mikro, Pak. Tapi makro pun juga makan. Kita utamakan mikro adalah tembak jauh. Lebih bagus, Pak. Nanti kasih dosisnya untuk Bapak durian dengan baik. Karena sudah terbukti. Cukup, Pak? Oke? Bagus. Oke, pertanyaan kedua. Silakan, Pak.